Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Zinantas dan ahlian NIM 148 dari kelas S PBSI tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara inspiratif dengan ayah saya yaitu Bapak Profesor Imamuddin Yuliadi. Assalamualaikum Bang Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gina. Gimana kabarnya? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Kabar Abi gimana? Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, kita langsung aja mulai sesi wawancaranya. Pertanyaan pertama itu, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Abi? Ya, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi nama saya Imamuddin Yuliadi ya. Alhamdulillah saya mendapatkan anugerah sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi latar belakang kehidupan saya lahir dari dua orang tua ya, namanya Pak Sadali, ayah saya, dan ibu saya Mutamimah. Keluarga saya relatif sederhana ya, karena ayah hanya sebagai pegawai negeri ya, biasa ya, bukan pejabat ya. Ibu saya ibu rumah tangga biasa ya. Kami terbiasa dididik dalam lingkungan pendidikan ya, yang disiplin ya. Ayah itu seorang pegawai negeri sipil, tapi sekaligus beliau juga seorang pengajar di akademi militer. Jadi menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Ibu saya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan ketaatan dalam beragama. Ya, dan ketaatan dalam beragama. Sehingga kami besar dalam lingkungan pendidikan keluarga yang sederhana, taat beragama, ya, dan juga disiplin di dalam menuntut ilmu. Jadi itulah yang ditanamkan di dalam diri saya dari orang tua kepada anak-anaknya termasuk saya. Ya alhamdulillah dari latar belakang keluarga yang sederhana itu kami ya, saya dan saudara-saudara saya itu alhamdulillah bisa meraih cita-citanya sampai dengan sekarang. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi inspirasi Abi memilih profesi tersebut? Jadi saya alhamdulillah ya mengambil profesi sebagai pengajar, sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu karena terinspirasi hadis Nabi ya, yaitu untuk bisa mendapatkan pahala jariah. Jadi di samping kita menuntut ilmu, juga bagaimana mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Dan sejak tahun 1993 sampai sekarang, jadi sudah hampir 32 tahun ya, saya menjadi pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan itulah kontribusi yang saya harapkan, bagaimana ikut membangun negeri, mencerdaskan anak bangsa, menyebarkan ilmu, dan sekaligus nanti mudah-mudahan insya Allah menjadi salah satu jalan saya mendapatkan pahala jariah. Ya meskipun nanti saya sudah meninggal, insya Allah akan terus mengalirkan pahala dari ilmu yang saya sampaikan kepada anak didik saya. Baik. Dan selanjutnya, bagaimana awal mula perjalanan Abi dalam bidang tersebut? Jadi awal mula saya menekuni karir sebagai dosen itu ya dimulai dari sejak kuliah. Alhamdulillah saya kuliah diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Jadi saya melihat bagaimana dosen-dosen yang mengajar ya, beliau mengajarkan dengan penuh dedikasi, loyalitas ya, dengan kepakarannya yang seperti itu. Jadi bagaimana mereka menguasai teori-teori ekonomi,
menyampaikan materi dengan baik ya, dan juga beberapa dari dosen-dosen tersebut bisa menulis buku ya, buku ajar yang kemudian dibaca oleh mahasiswa baik yang ada di UGM maupun di seluruh Indonesia. Jadi dari kepakaran dan keahliannya itu dan juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, itulah yang menginspirasi saya untuk bisa menjadi dosen gitu. Jadi inspirasi saya itu berasal dari dosen-dosen yang pernah mengajar saya. Jadi nama-nama kayak Profesor Mubiarto, Profesor Sukaji ya, itu masih terngiang dalam benak saya, termasuk Profesor Dr. Budiono, mantan wakil presiden, itu juga menginspirasi saya untuk menjadi dosen sekarang ini. Nah, begitu. Masya Allah ya. Setelah mendengar latar belakang dari Abi, aku mau menggali lebih dalam tentang nilai-nilai, tantangan, dan pelajaran hidup yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat aku dan mungkin bagi banyak orang juga ya. Nah, untuk pertanyaannya, pernahkah Abi ngalamin kegagalan besar dan bagaimana caranya agar bisa bangkit dari kegagalan tersebut? Ya, jadi nilai-nilai yang ditanamkan ya di dalam meniti karir sebagai dosen, pertama itu adalah bagaimana kita menekuni karir itu secara totalitas. Jadi semua profesi apapun ya itu harus kita tekuni secara totalitas dengan penuh kedisiplinan, dan jangan lupa kita lakukan dengan niat ibadah semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT. Artinya di samping kita mendapatkan gaji ya, penghargaan setiap bulan dan bentuk materi, itu insya Allah juga akan mendapatkan pahala. Itu kalau kita niatkan kerja sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suka dukanya tantangan selama menjalani profesi ya seperti itu ya. Apalagi saya bekerja di perguruan tinggi swasta yang tidak seperti di perguruan tinggi negeri ya. Ada masanya dulu kondisi lembaga itu dalam kondisi yang masih sederhana ya, dengan fasilitas yang sederhana, dengan gaji yang juga relatif tidak terlalu banyak, tapi dengan motif bekerja untuk ibadah, maka alhamdulillah semua persoalan-persoalan tersebut bisa diatasi. Di samping tentu saja dinamika persoalan kerja ya, namanya dunia pendidikan berinteraksi dengan mahasiswa dengan berbagai macam karakter, itu kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Jadi mahasiswa adalah seperti anak-anak kita, mereka adalah calon-calon pemimpin, sehingga harus penuh ketulusan, keikhlasan dalam mendidik mereka, menyampaikan materi ya. Dan juga tidak lupa kita mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang baik, yang sukses ya, meraih cita-citanya ya, sejahtera di dunia sampai nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, nilai atau prinsip apa yang paling dijunjung tinggi dari Abi sendiri? Jadi nilai prinsip yang saya junjung pertama adalah bagaimana kita selalu menjaga nilai-nilai kejujuran ya, nilai-nilai kebaikan, dan juga berusaha untuk selalu menebarkan kebaikan, manfaat bagi orang lain. Jadi setiap apa yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan dan berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk terus belajar. Karena namanya ilmu, pengetahuan itu terus berkembang. Termasuk dalam bidang ilmu ekonomi ya. Jadi perkembangan ilmu ekonomi itu terus bertambah, sehingga kita perlu terus untuk belajar. Dan yang terakhir jangan lupa semuanya kita niatkan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan mendapatkan pahala insya Allah. Nah, begitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang terberat yang pernah Abi hadapi dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari tantangan ini? Ya, jadi tantangan yang dihadapi ya, yaitu bagaimana kita menghadapi mahasiswa yang punya karakter macam-macam. Ya, ada yang disiplin, ada yang rajin, ada yang tekun, tapi sebaliknya ada yang tidak. Ya,
Kadang-kadang menghadapi ada mahasiswa yang dia jarang kuliah, ya sampai orang tuanya datang menangis ya, melihat merasakan anaknya kok nggak lancar sekolahnya, bahkan ada yang di DO ya. Jadi saya merasakan betapa pedihnya, betapa sedihnya orang tua yang melihat anaknya itu gagal kuliah. Nah, jadi ini yang menjadi pelajaran bagi saya, bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik, yang selalu dekat dengan mahasiswa, yang selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, ya, kesungguhan pada mahasiswa. Nah, gitu. Baik, selanjutnya. Gimana cara Abi untuk bisa menjaga semangat di tengah kesibukan atau tekanan? Jadi semangat yang saya tanamkan di tengah kesibukan itu adalah semua ini adalah anugerah dari Allah. Ya, diberikan kesempatan hidup, diberikan ilmu, diberikan rezeki, itu adalah anugerah dari Allah SWT. Maka harus kita syukuri. Jadi setiap hari itu adalah hari-hari yang harus kita syukuri karena kita masih bisa beraktivitas, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan ya untuk beramal. Nah, begitu. Baik, kita lanjut ke sesi wawancara selanjutnya. Aku mau mendengar pandangan Abi tentang peran dan tantangan yang aku hadapi sekarang ini. Menurut Abi, apa tantangan terbesar yang dihadapi anak muda zaman sekarang? Oke, jadi yang tantangan yang dihadapi anak muda sekarang itu adalah bagaimana mempertahankan identitas, ya, identitas diri yang baik. Pertama, identitas dalam beragama, beribadah. Jadi karena ini adalah moral, ya, menyangkut moral. Jadi manusia itu terletak pada dua aspek. Pertama ilmu, yang kedua adalah akhlaknya. Ya, jadi kalau ilmunya bagus, akhlaknya bagus, maka insya Allah dimanapun kita itu akan tetap bisa menebarkan kebaikan. Makanya tantangan yang dihadapi di era globalisasi, di era transformasi, di era informasi, itu bagaimana anak-anak muda itu menjaga identitasnya, menjaga akhlaknya, dan terus belajar. Karena ilmu itu terus berkembang. Ya. Tantangan ke depan jelas semakin berat. Bagaimana nilai-nilai dari luar itu tidak selalu bagus, maka harus punya landasan moral yang baik, landasan iman yang baik, ya, sehingga nanti akan bisa menjadi filter bagi kita. Ya. Oke, jadi itu. Dan selanjutnya, apakah ada kebiasaan kecil yang bisa membuat perubahan besar dalam hidup seseorang? Ada kebiasaan kecil yang bisa merubah hidup seseorang, yaitu apa? Jadi pertama, usahakan bangun ya, pagi. Ya, jadi sebelum subuh itu harus sudah bangun. Karena disitulah adalah waktu yang baik kita untuk berdoa kepada Allah. Jadi mohon bimbingan agar supaya hari-hari itu dan berikutnya itu selalu diberikan keselamatan, kesehatan. Terus yang kedua, isi setiap aktivitas itu dengan hal-hal yang positif, dengan belajar, dengan berlatih, ya, bersosialisasi, ya, dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan yang ketiga, terus kita itu mengasah keterampilan, kemampuan. Gunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Semasa masih muda itu adalah kesempatan yang terbaik untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ya, dan seterusnya. Sehingga harapannya nanti setelah dewasa, setelah jadi sarjana, kita sudah cukup membekali diri dengan ilmu, keterampilan, ya, kemampuan dan sebagainya. Nah. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dan tanggapan yang cukup reflektif ya. Sebagai penutup, aku mau menanyakan beberapa hal terakhir untuk mengakhiri wawancara ini. Apa hal yang paling sederhana yang pernah membuat Abi ngerasa sangat bersyukur? Ya. Jadi hal sederhana yang saya rasakan, ya,
untuk bersyukur itu adalah bahwa namanya kesempatan itu tidak selalu datang dua kali. Ya, jadi kesempatan baik itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi misalnya kesempatan untuk studi lanjut, begitu ada kesempatan diambil. Jadi ini pesan ya kepada semua generasi muda, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Gunakan waktu senggangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan kondisi sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi itulah hal yang harus kita tanamkan dengan sebaik-baiknya. Baik. Ini untuk pesan terakhir untuk mengakhiri wawancara ini. Kira-kira Abi ada itu enggak? Mau nyampain pesan-pesan atau segala macam tuh untuk aku sendiri. Ya, baik ya, pesan untuk Mbak Gina, ya Gina Zahidah Mumtaz. Jadilah seorang muslimah yang taat, yang solihah, ya, taat dalam beribadah, rajin dalam belajar, ya, terus ya, meningkatkan pengetahuan, ya, terus bersosialisasi, ya, belajar, berteman, cari lingkungan yang baik yang bisa mengembangkan potensi bakat dan sebagainya. Jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah agar supaya senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Oke, baik. Nah, itu tadi sesi wawancara inspiratif kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, cerita, dan pesan-pesan berharga yang telah Abi sampaikan ya. Terus semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa menjadi motivasi tidak hanya untuk aku aja, tetapi juga bagi siapapun yang mendengarkan wawancara ini. Sekali lagi terima kasih Abi atas cerita dan pesan-pesan yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.